Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Mulia Apriliani dari kelompok C. Pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang pengamatan nematoda. Tujuan dari praktikum ini yaitu sebagai berikut. 1. Yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan nematoda. 2. Yaitu untuk mengetahui klasifikasi dari nematoda. 3. Yaitu untuk mengetahui penyakit yang disebabkan filum nematoda. 4. Yaitu untuk mengetahui pengertian dari entomologi. 5. Yaitu untuk mengetahui masing-masing dari klasifikasi entomologi. Pengertian dari nematoda yaitu sebagai berikut. Nematoda adalah jenis cacing yang tidak bersegmen, bilateral simetris, mempunyai saluran cerna yang berfungsi penuh. Biasanya berbentuk silindris serta panjangnya bervariasi. Nematoda mempunyai jumlah spesies yang terbesar di antara cacing yang hidup sebagai parasit. Klasifikasi nematoda yaitu sebagai berikut. Ada Adenoporea dan Schernentea. Penyakit yang disebabkan oleh filum nematoda. Yang pertama yaitu penyakit askariasis atau cacing perut. Yang kedua yaitu penyakit kaki gajah atau cacing rambut. Yang ketiga yaitu penyakit Ankylostoma duonel. Yang keempat yaitu penyakit Oxyuris vermicularis atau cacing kremi. Ciri-ciri dari nematoda yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki bentuk bulat panjang gilik atau mirip dengan benang. Kedua yaitu hewan tripoplastik dan pseudocelomata. Yang ketiga yaitu dapat ditemukan di air tawar, air laut, dan air payau serta tanah. Yang keempat yaitu cacing betina lebih besar daripada cacing jantan. Yang kelima yaitu hidup parasit di hewan, manusia, dan tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari entomologi. Entomologi adalah ilmu yang mempelajari tentang faktor yang disebabkan oleh arthropoda. Klasifikasi dari entomologi yaitu sebagai berikut. Ada Aplycota dan Pterygota. Alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum ini. Alat yang digunakan yaitu sebagai berikut. 1. Yaitu mikroskop. 2. Yaitu objek glass atau objek glass. 3. Yaitu T-glass atau gelas penutup. Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu cacing filariasis atau Wucheria bancrofti. Yang kedua yaitu cacing hati atau Wachhiola hepatica. Yang ketiga yaitu cacing kremi atau Enterobius vermicularis. Yang keempat yaitu cacing tambang atau Ankylostoma duonel. Cara kerja dari praktikum nematoda yaitu sebagai berikut. 1. Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Diletakkan preparat pada gelas objek kemudian ditutup dengan gelas tutup atau T-glass. 3. Diletakkan gelas objek pada meja preparat. 4. Diamati dan diidentifikasi preparat dengan melihat bagian pada preparat yang diamati. 5. Dicatat dan digambar pada lembar kerja. Data hasil pengamatan nematoda yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu gambar cacing filariasis di bawah mikroskop. Yang kedua yaitu gambar cacing hati. Yang ketiga yaitu gambar cacing kremi. Yang keempat yaitu gambar cacing tambang. Pembahasan dari praktikum ini yaitu sebagai berikut. Klasifikasi cacing filariasis atau Wucheria bancrofti yaitu sebagai berikut. Morfologi dari cacing filariasis. Siklus hidup cacing filaria yaitu sebagai berikut. Ini adalah gambar siklus hidup cacing filaria. Sedangkan parasit cacing filariasis yaitu Wucheria bancrofti. Cara penyebaran
Cacing filariasis yaitu melalui gigitan nyamuk. Cara menanggulanginya yaitu dengan menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. Klasifikasi cacing hati itu sebagai berikut. Morfologi cacing hati. Ini merupakan morfologi dari cacing hati atau Fasciola hepatica. Ini adalah siklus hidup cacing hati. Cacing Fasciola hepatica berperan sebagai parasit pada hati domba. Cara penularannya yaitu jika mengkonsumsi hati mentah. Cara menanggulangi yaitu pemberian obat yang dapat membasmi cacing hati, melakukan sanitasi kandang. Klasifikasi cacing kremi atau Enterobius vermicularis itu sebagai berikut. Morfologi cacing kremi atau Enterobius vermicularis yaitu sebagai berikut. Ini adalah morfologi dari cacing kremi. Siklus hidup cacing kremi di dalam tubuh manusia. Cacing kremi adalah jenis cacing yang bersifat parasit dan menyerang usus besar manusia. Cara penularan yaitu melalui kuku tangan anak ketika menggaruk anus kemudian masuk ke mulut. Cara menanggulangi cacing kremi yaitu sebagai berikut. 1. Hindari menggunakan handuk orang lain. 2. Hindari untuk menyentuh benda yang terkontaminasi dengan telur cacing kremi. 3. Membersihkan debu di seluruh rumah. 4. Jaga agar kuku selalu pendek. Klasifikasi cacing tambang Ankylostoma duodenal yaitu sebagai berikut. Ini adalah klasifikasi cacing tambang. Morfologi cacing tambang atau Ankylostoma duodenal. Ini merupakan morfologi dari cacing tambang Ankylostoma duodenal. Kemudian ini adalah gambar siklus hidup cacing tambang Ankylostoma duodenal di dalam tubuh manusia. Cacing tambang adalah cacing parasit yang hidup pada usus kecil inangnya yaitu manusia. Cara penularannya yaitu melalui larva cacing yang terdapat di tanah yang menembus kulit. Cacing ini akan berpindah ke paru kemudian ke tenggorokan dan akan tertelan masuk ke saluran cerna. Cara menanggulangi cacing tambang yaitu sebagai berikut. 1. Untuk mengenakan alas kaki terutama saat berjalan di tanah. 2. Dengan memberikan obat cacing untuk mengatasi penyakit cacing tambang seperti albendazole, thiabendazole, mebendazole. Kesimpulan dari praktikum nematoda kali ini yaitu dari keempat preparat termasuk ke dalam kingdom Animalia. Sedangkan nematoda adalah jenis cacing yang tidak bersegmen. Cacing betina lebih besar daripada cacing jantan. Sekian dari video kali ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf.